Alright, pada video kali ini gue akan mengulas atau memperkenalkan lagi sebuah produk kripto yang mungkin sangat bermanfaat buat kamu dan juga sebagai video informasi ya untuk mengenal berbagai jenis atau berbagai macam produk-produk kripto terbaik atau produk-produk yang bermanfaat gitu ya guys ya. Nah, ini namanya Friction. Nah, kita akan pelajari apa sih si Friction ini ya. Nah, Friction ini sebenarnya singkatnya itu adalah sebuah platform untuk manajemen portofolio aset kripto guys. Nah, ini juga sudah diulas ya oleh koinvestasi.com, sebuah media kripto terkemuka di Indonesia. So, intinya pada video kali ini kita akan ulas ya. Gua akan jelaskan apa itu Friction Labs dan keunggulannya, juga menjelaskan beberapa fitur-fiturnya. Jadi stay tune terus, kita langsung aja bahas. Oke, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas mengenai seputar cryptocurrency, baik dari prediksi, technical analysis, dan juga info-info menarik mengenai kripto. Oke, kita lanjut, langsung aja kita bahas nih. Nah, ini websitenya. Friction ini menawarkan pengembalian yang lebih cerdas pada kripto Anda. Hasilkan hasil yang berkelanjutan dan diversifikasi portofolio Anda dengan strategi yang didukung oleh Friction. Untuk diketahui bahwa kripto ini kan merupakan sebuah aset yang beresiko guys ya. Nah, di sini mereka itu bertujuan untuk membantu ya, untuk kita bisa menggunakan sistem manajemen portofolio yang baik dan berkelanjutan serta tetap menghasilkan walaupun tetap terdapat risiko dalam investasi kripto. Ini merupakan hal yang wajar ditemui investor ya. Meski beresiko, namun tetap ada cara untuk meminimalisirnya. Sistem ini pun dihadirkan oleh Friction yang menghadirkan manajemen portofolio satu atap dan memberikan berbagai hasil yang berkelanjutan dengan tujuan akhir untuk melayani setiap tingkat selera risiko yang ada. Tidak seperti protokol yield farming tradisional yang mengandalkan emisi token untuk hasil. Hasil Friction berasal dari premi opsi. Ini lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena hasil tidak bergantung pada harga token yang fluktuatif. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu Friction Labs ini ya? Friction adalah platform manajemen portfolio aset kripto dibangun untuk bekerja di seluruh siklus pasar. Platform ini juga merupakan opsi terbesar Solana dan protokol opsi terbesar ketiga di semua jaringan, dengan volume perdagangan lebih dari 2,7 miliar ya guys ya. Platform ini dibuat oleh Friction Labs yang merupakan tim trader kuantitatif dan insinyur kripto dengan latar belakang komoditas, perbendaharaan, produk volatilitas, dan aset kripto. Organisasi ini juga telah membawa sekelompok trader derivatif dan pembuat pasar Genesis Trading, Alameda Research, Ledger Prime, QCP Capital, CMS Holding, Orthogonal Trading, dan GSR. Terus produk terkenal di Friction ini adalah Votes guys. Ini kita jelajahi Votes ya. Votes yang dirancang untuk memudahkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam yield farming. Selain Votes, layanan ini juga memiliki sirkuit yang berfungsi menyediakan manajemen portfolio sesuai permintaan untuk DAO Treasuries, menciptakan kerangka kerja risiko khusus, dan Vault yang memberikan perlindungan volatilitas dan pengembalian pasar yang bergejolak. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, produk unggulan dari Friction adalah Vault ya. Tidak seperti protokol yield farming tradisional yang menggunakan emisi token untuk hasil Friction berasal dari premi opsi. Ini lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena hasil tidak bergantung pada harga token. Agar lebih memahami produk Vault dan layanan yang Friction berikan, ada baiknya kamu memahami tentang pasar derivatif secara menyeluruh. Oke. Yang pertama kita bahas dulu untuk si Votes pertama nih, kita explore ya. Nah, untuk Votes yang pertama ini, Vote ini memungkinkan investor untuk menghasilkan pendapatan melalui covered call overwriting yang secara historis menghasilkan hasil yang lebih tinggi dalam periode volatilitas. Jadi, dengan berfokus pada menjalankan penjualan covered call tertutup, ini menentukan harga kadaluarsa secara algoritma untuk memaksimalkan pengembalian dan meminimalkan kemungkinan call options atau aset dasar ditetapkan. Strategi ini cocok digunakan pada saat pasar yang sedang naik, harga naik, kumpulan premi tambahan. Sementara resiko dari Vote 1 ini adalah Vote dapat mengalami kerugian jika harga aset dasar melampaui harga kesepakatan pada saat kadaluarsa dan opsi dieksekusi. Terus selanjutnya untuk si Vote 2 yaitu bisa dibilang untuk sustainable stables ya. Yang pertama itu disebutnya, yang Vote pertama itu sebagai income generation. Nah, untuk yang ini, Vote ini memungkinkan investor untuk menghasilkan hasil pada simpanan stablecoin yang digabungkan secara otomatis setiap minggu seperti Vote 1. Ini menggunakan strategi cash skewed put yang memiliki profil pembayaran yang mirip dengan covered call
di mana trader akan menjual opsi put dan mempertahankan cukup uang untuk membeli aset dasar pada harga kesepakatan yang telah ditentukan. Nah, si VOT2 ini juga cocok digunakan terbaik di pasar bull pada saat harga lagi naik nih, dengan resiko VOT dapat mengalami kerugian jika harga aset dasar berada di bawah harga kesepakatan pada saat kadaluarsa dan opsi dieksekusi. Nah, untuk yang ketiga, ini ada Krebs Strategy atau VOT3. Ini menjalankan strategi pemanenan volatilitas otomatis delta netral. VOT ini mendapatkan pembayaran pendanaan dan menempatkan posisi perpetual power pendek di entropy trade, sementara delta hedging dengan posisi PEP panjang. Strategi ini terbaik di crab market yang terbatas. Berdasarkan tingkat pendanaan saat ini, strategi ini tidak akan menguntungkan jika Bitcoin bergerak lebih dari kurang lebih sekian persen setiap zaman gitu ya, nanti akan ada ininya. Dengan resiko harga bergerak di luar kisaran keuntungan selama epoch, mengakibatkan kerugian pokok untuk epoch tersebut. Underlying dapat bergerak 161% di kedua arah sebelumnya ya, mau itu naik mau turun ya, sebelum likuidasi. Entropi memiliki risiko yang dapat mempengaruhi kinerja termasuk tingkat pendanaan variabel, slippage dari rebalance, dan risiko kontrak pintar. Terus next untuk yang keempat, bisa dibilang basis yield atau dalam bahasa Indonesianya hasil dasar. Ini untuk menjalankan strategi perdagangan dasar delta netral USDC yang disimpan oleh pengguna, ditempatkan ke posisi long basis di Mango, posisi long sol perpetual, dan short sol ke delta hedge ya. Jadi di sini ada pilihannya guys ya. Ada sol USDC ya. Dan juga ada USDC BTC dengan APY yang tertera di sini ya. Ini APY-nya masuk akal. Epoch diselesaikan setiap Rabu malam waktu UTC ya. Perubahan saldo yang besar memerlukan periode penyimbangan kembali yang lebih lama. Nanti gua akan cantumkan di deskripsi untuk link-link terkait mengenai produk friction ini. Strategi ini cocok di lingkungan sumber daya negatif atau perdagangan abadi di bawah spot dengan resiko tingkat pendanaan negatif yang mengarah ke arah kelihayan untuk VOT paparan delta dapat terjadi jika lindung nilai yang tidak sempurna terjadi karena slip dari penyimbangan kembali. Cocok untuk market yang lagi turun. Nah, untuk yang kelima, VOT5 ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini bisa dibilang capital protection ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia bisa dibilang sebagai pelindungan modal. Merupakan dirancang untuk menghasilkan return dalam kondisi pasar yang bergejolak sambil menawarkan perlindungan pada pokok deposito. VOT5 adalah produk DeFi pertama yang memberikan akses ke perlindungan utama dan volatilitas panjang. Ini menggabungkan hasil dari pinjaman pembayaran bunga dan perlindungan risiko dari produk volatilitas atau opsi menjadi satu produk DeFi yang kuat. Fitur utamanya meliputi nilai simpanan lindung ya, perlindungan utama ya untuk hedge. Artinya itu kerugian terbatas pada bunga yang dihasilkan. Terus nilai pokok tidak boleh di bawah jumlah setoran atau ya bergantung pada risiko platform pinjaman. Yang kedua, hasilkan di pasar yang bergejolak dengan exposure sistematis ke instrumen cembung seperti opsi call, put yang dibayarkan selama pergerakan pasar yang tajam. Yang gua jabarkan ini sebenarnya juga beberapa singkatannya atau rangkumannya udah bisa kalian baca juga di koinvestasi.com nih guys. Oke. Jadi kita kembali lagi ke tampilan utama dari webnya ya. Ya kan seperti kita lihat tadi profil risiko yang bisa kita atur juga kita bisa menyesuaikan guys. Kita bisa konservatif, bisa sedang, bisa agresif gitu ya. Dengan lebih agresif ya biasanya keuntungan atau kerugiannya pun juga lebih besar. Ya tergantung risiko yang ingin kita ambil gitu. Oke. Dan untuk menggunakan platform ini dipastikan ya kalian harus memiliki dompet Solana ya. Mungkin kalian bisa tonton video gua yang belum memiliki dompet Solana. Kalian bisa tonton tutorial cara membuat dompet Solana. Salah satunya itu Phantom Wallet. Jadi apabila kalian sudah memiliki dompet Solana, salah satunya Phantom Wallet, bisa kalian konekkan. Contoh ya, gua masuk dulu. Bila kalian sudah masuk, kalian bisa tinggal konekkan saja. Ini terdeteksi di sini. Angka bagusnya menggunakan Phantom aja karena ini ekosistemnya Solana ya guys. Kita sambungkan, tinggal kita konek aja. Oke, here we go. Kalian bisa langsung gunakan untuk bertransaksi. Contoh kita explore, apabila kalian misalkan tertarik nih mencoba yang mana, kita buka aja langsung untuk explore all vaults ya. Karena tadi untuk satu persatu vault 1 sampai vault 5 udah gue jelaskan tadi ya, apa-apa aja kegunaannya dan keunggulannya. Contoh lah kalian ingin ambil misalkan yang Krebs Strategy nih ya. Nah, kalian bisa pilih di sini nih, ada USDC ke Bitcoin guys. Nah, di sini APY-nya atau bunganya itu sekitar kurang lebih 19%-an. Oke. Jadi kalian apabila memiliki token ini, kedua token ini USDC dan Bitcoin, kalian bisa untuk mulai farming. Tinggal deposit, klik deposit ya. Masukkan berapa USDC-nya. Oke.
misalkan berapa, $100 gitu ya, tinggal deposit gitu, easy. Dan dan paling penting juga kalian itu untuk bergabung dengan komunitas dari si Fraction ini, untuk kalian lebih terkoneksi atau lebih bisa sharing sama pengguna guys. Ini kalian juga bisa cek Discordnya, ini udah memiliki 13.000 members, banyak banget guys. Juga kalian bisa follow Twitternya, udah memiliki 27.000 followers ya. Gue juga sudah follow. Ini juga banyak sekali dia sharing informasi, hampir setiap hari dia share. Kalian juga bisa baca-baca ulang di konversasi. Jadi silahkan kalian join. Untuk link-link tersebut, link-link yang penting mengenai si Fraction Labs ini, gue pasti cantumkan di deskripsi di bawah. Oke? So jangan lupa untuk pantau, cek di deskripsi di bawah. Oke? Semoga video kali ini bermanfaat, menambah informasi. Apalagi buat teman-teman yang suka farming, kalian boleh cek salah satu produk unggulan di ekosistem Solana ini. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.